Adakah perkataan Imam Syafi'i yang memisahkan bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah? Ada. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela. Kita dulu, jangan berhenti sampai situ. Kita ingin tahu bagaimana definisi Imam Syafi'i terhadap dua bid'ah itu dan bagaimana prakteknya supaya kita tidak salah. Karena kan di zaman sekarang itu hanya sebatas menukil perkataan Imam Syafi'i tanpa melihat definisi dan prakteknya beliau. Ini sebuah kesalahan. Beliau berkata, ya, fabid'atun madmumatun ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan an sahabah. Adapun bid'ah yang tercela, yaitu yang menyelisihi Al-Quran, hadis dan asar sahabat. Berarti menurut Imam Syafi'i, bid'ah yang tercela itu apa? Yang menyelisihi apa? Al-Quran, terus sunnah, terus asar sahabat. Fa'amma ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan fahiya bid'atun mahmudatun. Adapun yang sesuai dengan Al-Quran, hadis dan athar sahabat, maka itu terpuji. Baik prakteknya, Imam Syafi'i menganggap makam berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk bid'ah tercela, haram. Sementara di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah. Prakteknya beda tidak? Beda. Ya. Imam Syafi'i menganggap ibadahnya orang sufi dengan cara menari-nari sambil memegang alat musik dan ya goyang-goyang kepala itu sebagai bid'ah yang tercela. Di zaman sekarang dia nggak apa? Bid'ah hasanah. Berarti prakteknya beda tidak? Beda. Jadi ada apa sebetulnya begini? Jangan sampai perkataan Imam Syafi'i hanya dijadikan sebagai tameng saja sebetulnya, Pak. Ya. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah bukan hanya Imam Syafi'i memang. Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid. Bahkan beliau membagi bid'ah jadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah apa? Haram. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam berkata, semua ucapan ulama terdahulu yang membagi bid'ahan ada yang terpuji dan yang tidak terpuji, itu maksudnya bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah secara syariah. Makanya kalau kita melihat contoh-contohnya mereka betul itu. Seperti misalnya sesuatu yang disebut dengan membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada, tapi di zaman sahabat dibukukan Al-Quran. Sebagian ulama mengistilahkan itu bid'ah terpuji karena sesuai dan sejalan dengan Al-Quran, hadis dan athar sahabat. Tapi mereka kemukakan dengan ucapan bid'ah terpuji. Paham tidak? Ya. Kalau kita mengemukakannya dengan ungkapan maslahat mursalah. Maslahat apa? Mursalah. Contoh lagi, adanya ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu hadis, ilmu ushul fikih. Di zaman Nabi ada tidak? Tidak ada. Kemudian muncul dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis dari pemahaman yang tidak benar. Maka para ulama mengatakan, sebagian mengatakan itu bid'ah yang terpuji. Sementara sebagian ulama mengungkapkannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Sebetulnya inilah Pak ya yang dimaksud oleh mereka bid'ah yang terpuji itu.